Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu catatan atau transaksi-transaksi suatu penduduk negara dengan suatu penduduk negara lainnya, yakni adalah termasuk dengan neraca pembayaran. Sebelum masuk ke pemaparan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dan dengan beranggotakan dengan saya sendiri, Juliana Fatur Rahman, dan saudara Ahmad Mulai Yusuf, dan saudara Fitra Adi Sutrisno, dan ada saudari Intan Pandini, ada saudari Irma Oktaviani, dan ada saudari Ismi Novianti. Yang pertama adalah pemaparan materi tentang pengertian neraca pembayaran. Neraca pembayaran atau Balance of Payment atau BOV adalah catatan yang dilakukan secara sistematik atas keseluruhan transaksi ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang berupa perdagangan barang atau jasa, transfer keuangan, dan moneter antara penduduk negara suatu negara dengan penduduk negara luar negeri. Seperti dengan bisa dicontohkan seperti suatu penduduk negara Indonesia dengan penduduk luar negeri seperti Malaysia dan sebagainya, setelah dalam suatu periode tertentu. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang transaksi neraca pembayaran. Transaksi neraca pembayaran dibagi menjadi 3. Yang pertama ada transaksi berjalan, yang kedua ada transaksi modal, dan yang terakhir ada transaksi finansial. Yang pertama ada transaksi berjalan. Transaksi berjalan adalah transaksi yang berkaitan dengan ekspor dan impor berupa barang dan jasa dalam kurun waktu 1 tahun. Transaksi berjalan terdiri dari neraca perdagangan atau transaksi barang, ada transaksi jasa, pendapatan primer, dan pendapatan sekunder. Namun pada umumnya transaksi berjalan digunakan untuk menilai atau mengukur neraca perdagangan. Yang kedua ada transaksi modal. Transaksi modal biasanya dipakai untuk mencatat hasil bersih yang diperoleh dari transaksi pengeluaran dan pendapatan modal. Transaksi modal terdiri dari aset tetap dan aset hibah investasi. Sebagian besar transaksi modal berupa transfer modal. Transaksi modal kurang memiliki kontribusi dalam neraca pembayaran sehingga transaksi ini tidak begitu sering digunakan. Transaksi modal mempunyai 2 unsur. Yang pertama ada transfer modal, dan yang kedua ada aset non keuangan atau non produksi, dan yang terakhir ada transaksi finansial. Transaksi finansial adalah transaksi yang memberitahukan perubahan kepemilikan aset dan kewajiban finansial luar negeri dalam satu waktu periode. Adapun kategori-kategori yang ada di transaksi finansial yaitu yang pertama ada investasi langsung, yang kedua investasi portofolio, yang ketiga derivatif finansial, dan yang terakhir ada investasi dan lain-lain. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis neraca pembayaran. 1. Neraca pembayaran defisit adalah neraca yang menandakan bahwa nilai impor lebih besar daripada nilai ekspor. Jika suatu negara terus-menerus mengalami defisit, maka sektor keuangan berjalan lambat sehingga pertumbuhan ekonomi sulit untuk berkembang. Yang kedua, ada neraca pembayaran surplus, yaitu neraca yang menandakan bahwa transaksi debit atau jumlah yang harus dibayarkan ke luar negeri lebih kecil daripada penerimaan dari luar negeri, atau transaksi kredit. Secara sederhana, neraca pembayaran surplus dapat diartikan seperti jumlah pemasukan lebih besar daripada jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh suatu negara. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang neraca pembayaran seimbang. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan dulu nama saya Ahmad Maulana Yusuf. Neraca pembayaran seimbang adalah neraca yang menunjukkan bahwa transaksi pembayaran ke luar negeri, transaksi debit, jumlahnya sama dengan penerima dari luar negeri, transaksi kredit. Jika suatu negara ingin meningkatkan pendapatan surplus, maka perlu menurunkan nilai impor sekaligus menaikkan nilai ekspor. Baik, di sini saya akan memberi contoh. Jadi pada tahun 2024 hasil neraca perdagangan Indonesia
menunjukkan angka yang sama, yaitu antara ekspor dan impor, yakni 100 triliun. Jadi antara impor dan ekspor ini seimbang. Baik, selanjutnya ada fungsi neraca pembayaran. Kondisi masuk dan keluarnya dana yang terjadi pada neraca pembayaran dapat menandakan bahwa neraca pembayaran berfungsi dengan baik. Pentingnya bagi suatu negara untuk memperhatikan transaksi ekonomi agar berjalan dengan semestinya. Bahkan diusahakan berjalan ke arah yang menguntungkan. Dengan demikian, neraca pembayaran memiliki beberapa fungsi. Di antaranya ada 6 fungsi, yaitu yang pertama, sebagai bahan pemerintah untuk mengambil keputusan dalam bidang perdagangan internasional. Yang kedua, sebagai bahan pemerintah dalam membuat keputusan atau kebijakan moneter yang dilakukan oleh suatu negara. Yang ketiga, sebagai alat mengukur atau menilai keadaan ekonomi yang berhubungan dengan transaksi ekonomi internasional dari suatu negara. Yang keempat, sebagai data-data keuangan. Yang kelima, sebagai pendataan transaksi ekonomi supaya pemerintah suatu negara ketika melakukan kegiatan ekspor dan impor tidak mengalami kerugian dan bisa melakukan penyelesaian pembayaran tepat waktu. Yang keenam, sebagai alat mencatat anggaran yang akan dilakukan dalam transaksi internasional. Selanjutnya ada tujuan neraca pembayaran. Penyusunan neraca pembayaran yang dilakukan oleh suatu negara memiliki tujuan masing-masing. Setiap tujuan akan selalu memberikan manfaat bagi suatu negara. Adapun tujuan-tujuan penyusunan neraca pembayaran sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui keadaan perekonomian dalam hubungan internasional suatu negara. Yang kedua, untuk mengetahui sumber daya yang ada di setiap negara. Sumber daya yang ada di setiap negara atau dimiliki setiap negara itu berbeda-beda. Yang ketiga, untuk mengetahui besarnya anggaran devisa yang diperlukan dalam transaksi ekonomi internasional. Dan yang keempat, untuk mengetahui langkah-langkah yang harus diambil dalam bidang transaksi ekonomi. Dan yang kelima, untuk mengetahui permasalahan ekonomi dalam negeri yang ada pada suatu negara. Komponen-komponen neraca pembayaran. Komponen-komponen neraca yang ada di dalam neraca pembayaran dibagi menjadi 5 kelompok neraca, yaitu yang pertama, neraca perdagangan. Neraca perdagangan adalah sebuah data yang berhubungan dengan perbandingan nilai ekspor dengan nilai impor suatu negara yang terjadi dalam suatu periode. Yang kedua, neraca lalu lintas modal. Neraca lalu lintas modal adalah pencatatan yang ada di dalam neraca yang mencatat setiap pinjaman dari luar negeri atau kredit serta pinjaman atau kredit yang diberikan kepada negara lain. Yang ketiga, nilai neraca lalu lintas moneter. Neraca lalu lintas moneter adalah pencatatan yang ada di dalam neraca yang mencatat tentang perubahan atau pertumbuhan cadangan devisa pada suatu negara. Yang keempat, nilai neraca hasil modal. Neraca hasil modal adalah pencatatan yang ada di dalam neraca yang mencatat semua pembayaran dan penerimaan dividen, berbagai macam hadiah yang diberikan oleh negara lain, dan bunga gaji tenaga asing. Yang kelima, neraca jasa. Neraca jasa adalah pencatatan yang ada di dalam neraca yang mencatat transaksi jasa yang dilakukan suatu negara dan diterima oleh negara lain selama satu periode. Kesimpulannya, neraca pembayaran sangat penting untuk dimiliki oleh suatu negara, karena dengan neraca pembayaran maka suatu negara bisa mengukur besar masuknya arus dana dari luar negeri, baik dana yang keluar atau dana yang masuk. Keluar dan masuknya dana pada transaksi ekonomi internasional menandakan bahwa sektor keuangan suatu negara berjalan dengan semestinya. Neraca pembayaran bisa menjadi indikator yang mempengaruhi tindakan pelaku pasar. Transaksi yang tercatat di dalam neraca pembayaran hanyalah transaksi ekonomi internasional, seperti ekspor dan impor. Sedangkan transaksi bantuan militer atau transaksi sejenisnya tidak dicatat dalam neraca. Transaksi ekonomi meliputi transaksi debit dan transaksi kredit. Transaksi debit merupakan transaksi yang harus dibayarkan ke luar negeri, sedangkan transaksi kredit merupakan transaksi yang diterima oleh negeri. Mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.